الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara sidang Jumat rahimakumullah. Syukur tiada hingga Allah telah mencipta kita dengan bentuk dan rupa yang sebaik-baiknya. Salawat salam Allah limpah curahkan teruntuk sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa merupakan bekal untuk kembali kepada Allah. Apapun yang kita miliki di dunia, sehebat apapun adanya, tanpa berbekal takwa, maka tidak akan ada guna di sisi Allah yang Maha Kuasa. Maka kita diingatkan setiap hari Jumat dengan rukun dari khutbah itu sendiri, salah satunya adalah wasiat takwa. Sehingga khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kita semua, yuk kita tingkatkan ketakwaan kita dalam artian laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala murni karenanya, serta menjauhi larangannya semata-mata hendak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu ayat yang sering kita dengar, yakni terdapat dalam surah Al-Hujurat pada ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa. Ayat ini mula-mula diturunkan dengan sebab ketika sahabat Bilal ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muadzin, ada beberapa yang mungkin merasa bahwa masih ada yang lebih pantas dari sahabat Bilal, karena dari segi rupa Allah cipta beliau berbeda, dengan kulit hitam sebagai orang Afrika yang mungkin kita tahu bagaimana paras mereka. Tetapi justru itu menjadi sebab turunnya ayat. Maka ayat ini dekat kaitannya dengan peran sahabat Bilal di dalam Islam sebagai contoh orang yang dekat dan penuh ketakwaan kepada Allah, dan tentu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliaulah yang telah dijumpai oleh Rasulullah di dalam surga pada saat Mi'rajnya Nabi, ketika dihantarkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah sampai di surga, sami'tu khashfatan, aku dengar bunyi trompa. Maka Rasulullah bertanya kepada
malaikat Jibril, ini suara apa? Malaikat Jibril menjawab, "Hada Bilal yamshi amamak." Ini Bilal sedang berjalan di hadapan engkau. Suara terompahnya sudah ada dalam surga. Itu sahabat Bilal. Yang tentu karena amalnya, di mana amalannya adalah dibiasakannya selepas wudu sholat sunnah, maka dikenal dengan sholat sunnah wudu. Inilah sholat sunnah yang dibiasakan oleh sahabat Bilal, yang kemudian menjadi sunnah taqririyah yang dibiarkan dan ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat Bilal berkulit hitam, mungkin sepintas orang berjumpa di jalan ada yang mencibir, tapi ternyata itulah mutiara pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh sebenarnya bagi kita bahwa Allah mencipta kita dengan berbagai macam rupa, tetapi yang pasti yang namanya manusia adalah fi ahsan taqwim. Warna kulit boleh beda, rambut boleh tidak sama, tinggi badan tentu berbeda, tetapi Allah cipta kita dengan unsur yang sama, jasmani dan rohani. Kita diberikan dua hal yang sama, yakni Allah berikan kita jasmani dan rohani, kita diberikan akal dan nafsu, yang dengannya Allah hendak menguji kita siapa di antara kita yang memfungsikan keduanya sesuai dengan yang ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kehidupan kita tentu kita akan melihat siapa di depan, belakang, kanan, kiri kita, tetangga kita, tempat kerja kita. Kalau kita mau melihat siapa mereka yang paling baik di sisi Allah, maka bukan tolak ukurnya adalah kendaraan yang dia naiki, bukan juga tolak ukurnya rumah yang dia tempati, bukan juga tanah yang dimiliki, apalagi uang yang dia simpan, tetapi tolak ukurnya adalah sejauh mana kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bisa saja sahabat kita, tetangga kita banyak di rumah, hanya ke masjid dan tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi ternyata dia dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pernah lupa berzikir. Nampaknya memang tidak setiap saat dia di masjid, tetapi di luar melebihi dia di masjid. Di masjid dia ingat Allah, di luar pun lebih ingat lagi kepada Allah. Setiap yang dia pandang, dia selalu menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lihat taman yang indah, yang dia lihat adalah kehebatan Allah yang menata taman itu dengan berbagai macam warna bunga, disirami dengan air yang sama, dengan tanah yang sama, dengan cuaca yang sama, menghasilkan warna yang berbeda. Dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia keluar melihat kerumunan orang, yang dilihat bukan orangnya saja, tetapi kuasa Allah yang telah mencipta dengan berbagai macam rupa wajah. Di antara kita bisa saling kenal dan tidak ada yang keliru mana si A dan si B. Ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa membedakan antara kita dengan yang lainnya. Dialah Allah yang telah mencipta rupa kita dengan berbagai macam bentuk, rupa, warna kulit, rambut dan sebagainya. Selalu dihadirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menjadi kualitas kita di hadapan Allah. Siapa yang paling bertakwa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Rasulullah bersabda, Allah tidak melihat kepada rupa kita, Allah juga tidak melihat kepada jasad kita, badan kita. Mau yang sempurna ataupun yang kurang, mau yang sehat segar ataupun yang sakit-sakitan. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah bagaimana hati kita dan amal kita. Ada orang hidupnya diberikan ujian, cacat, tapi hatinya selalu menerima, ya Allah, ini adalah takdirmu. Sebenarnya apa? Ingin yang lebih sempurna lagi, tapi inilah bagian dalam hidupku. Aku terima, ya Allah. Dia dalam kondisi seperti itu setiap hari menuai pahala dan ibadah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti ampunan didapatkannya. Mengapa? Karena dia ridho dengan yang Allah telah tetapkan. Ada orang yang bersusah payah dalam hidup ekonominya, tetapi dia tutupi dirinya dan dia hidup semampu dia. Mungkin orang memandang dia hina, atau mungkin juga orang memandang dia kaya, tetapi dia tidak meminta-minta karena menjaga martabat dirinya.
maka ini di hadapan Allah senantiasa setiap saat menuai pahala, bahkan melebihi daripada orang yang selalu terus di masjid namun ternyata dia berketergantungan kepada orang lain. Itulah Allah dalam menatap siapa hamba yang paling mulia. Oleh sebab itu, sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita tidak merasa lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, firman Allah, sesungguhnya kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kalian syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Liyata'arafu, agar mereka manusia itu saling kenal. Suku mana bertemu dengan suku mana, bisa menyatu, bahkan perkawinan antar suku, antar bangsa, orang yang tidak sama bahasanya, tetapi disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dalam bingkai iman tentunya. Maka itulah Allah mencipta kita dalam rangka untuk memperkembangbiakkan umat manusia sebagai hamba-hamba yang akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sebagai penentu daripada kemuliaan itu adalah siapa yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Arab bagaimana? Sama. Tidak ada bedanya yang Arab dengan yang Ajam. Kecuali yang akan membedakan adalah ketakwaannya. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui segala-galanya. Jangankan sesuatu yang kasyaf mata, yang nampak di hadapan kita, yang terbesit dalam hati kita saja Allah pasti tahu. Ada rasa bahwa kita lebih hebat, Allah Maha tahu. Ada rasa bahwa kita ini tidak selevel dengan mereka, misalkan Allah Maha tahu. Atau ada rasa buruk sangka sedikit saja kepada sesama, Allah Maha tahu, walaupun mereka tidak mencatatnya. Karena yang dicatat mereka adalah apa yang kita perbuat. Itulah sebabnya nanti di hadapan Allah, malaikat akan bertanya, ya Allah, dalam catatannya ini orang tidak ada dosa ini dan itu. Oh iya, tapi saya tahu dalam hatinya dia ingin ini dan itu. Ya Allah, ini orang tidak pernah berbuat ini, mengapa dia dapat pahala seperti ini? Oh iya, dia dapat pahala haji karena sepanjang hidupnya ingin berangkat haji, tetapi belum kesampaian juga. Niatnya sudah diwujudkan sebagai ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Begitulah Allah, sampai apa yang terlintas, wa ma khatara di balina, Allah Maha tahu apa yang terlintas di dalam diri kita. Oleh sebab itu, barometer mulianya seorang hamba adalah siapa yang paling bertakwa, dan tidak ada orang yang paling bertakwa kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ciri orang yang bertakwa adalah tidak pernah merasa dirinya bertakwa, selalu merasa jauh dan selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak menangis di malam hari, memohon ampun kepada Allah, dan dia tidak pernah merasa lebih hebat dibandingkan dengan orang yang lain. Termasuk apalagi dia walaupun rajin ke masjid, tetapi tidak merasa lebih hebat dengan orang-orang yang ada di pinggir jalan yang jauh dengan masjid. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga hati kita, dan Allah membimbing kita menuju kepada rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. اللهم ارض عن أصحابه وقرابته والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.